Jungkook BTS dinobatkan sebagai vokalis utama terbaik di Idol Camp dengan jumlah suara yang luar biasa. Idol Camp adalah aplikasi yang memungkinkan penggemar K-pop untuk memilih performer di show champion, serta jajak pendapat lain yang terkait dengan idola di industri. Baru-baru ini sebuah posting dijalankan di aplikasi untuk para penggemar untuk memilih siapa yang mereka yakini sebagai vokalis utama K-pop terbaik saat ini. Daftar itu termasuk vokalis pria dan wanita dan jajak pendapat berlangsung cukup lama untuk memungkinkan jutaan suara diberikan. Sebelumnya hari ini, jajak pendapat akhirnya ditutup dan sementara idola yang mengambil dua tempat teratas cukup dekat, masih ada pemenang yang jelas. Golden Magnet BTS, Jungkook, berada di posisi pertama dengan 37,95% suara, yaitu sekitar 2,95 juta suara. Sebagai hadiah untuk mendapatkan tempat pertama, sebuah iklan perayaan akan ditempatkan di stasiun Gangnam untuk anggota BTS. DK17 berada di posisi kedua dengan 33,78% suara, sementara Baekhyun EXO menempati posisi ketiga dengan 16,98%. Sisa dari 10 teratas dalam daftar adalah secara berurutan Mini G Idol dengan 3,74%, Baekhyun West dengan 2,44%, Hyesung Enhypen dengan 1,61%, Wendy Red Velvet dengan 1,37%, Jihoon Twice dengan 0,97%, Jungwoo Treasure dengan 0,71% dan Siyeon Stacy dengan 0,45%. Selamat Jungkook atas kemenangan yang memang pantas didapatkan ini. Fans yang akan melihat grup itu tampil di konser mereka yang akan datang pasti beruntung mendengar suaranya dan anggota lainnya secara langsung. Dua, inilah tren terbaru Korea roti Pokemon, produk idola seperti KEXO dan RM BTS. Dimanapun kamu berada di dunia, akan selalu ada sesuatu yang mengguncang negaramu dan telah menjadi keharusan bagi semua orang. Tapi, di Korea Selatan, salah satu item yang menjadi trending item nomor satu bagi warga dan idola tidak lain adalah roti Pokemon. Kembali pada 1990-an, roti Pokemon pertama kali mendapatkan popularitas, tapi itu bukan untuk makanan yang sebenarnya. Di samping roti gulung, ada stiker berukir karakter yang pasti akan dikoleksi oleh anak-anak. Maju cepat ke 2022 dan SPC Semlip Corporation memperkenalkan kembali produk itu di awal bulan. Ini sudah mendapatkan popularitas besar. Perusahaan bahkan mengatakan telah menjual 1,5 juta produk yang 6 kali lebih banyak dari minggu pertama penjualan rata-rata perusahaan untuk produk baru. Nah, sepertinya tren telah menyebar ke idola karena banyak yang berbagi keinginan dan kesulitan dalam menemukan produk yang sulit dipahami ini. Salah satu idola pertama yang membagikan kecintaannya pada produk itu tidak lain adalah KEXO. Idola itu membuat EXO-L tertawa ketika dia menceritakan bahwa setelah menghabiskan 5 hari mencari produk, dia mendapatkan yang terakhir di toko tapi kecewa dengan tarikannya. Pada tanggal 8 Maret, RM BTS juga bergabung dalam tren dengan membagikan fakta bahwa dia harus pergi ke 8 toko serba ada yang berbeda hanya untuk menemukan roti Pokemon dan bahwa dia benar-benar ingin mereka menjual lebih banyak mengingat sangat sulit untuk menemukannya. Bahkan, Soobin Tomorrow Together berbagi pengalamannya dengan produk itu di Weverse. Dalam postingannya, sang idola menjelaskan betapa bersemangatnya dia tentang ide itu, tapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun karena semuanya terjual habis. Ketika seorang mau membagikan harga stiker, dia juga bercanda tentang komersialisasinya pada anak-anak. Tapi banyak orang lain yang berbagi keinginan dan reaksi mereka untuk menemukan roti. Juhani Monsta X berhasil sampai ke media Korea setelah akhirnya menarik stiker Charizard yang sangat dinanti. Gino Pentagon bercanda bahwa dia harus membeli cotton buds untuk menghindari rasa malu karena hanya membeli roti. Yang Jagat Seven menarik stiker Mewtwo dan Shotaro NCT memamerkan daya tariknya pada penggemar. Tapi kenapa mereka begitu diinginkan dan kenapa stiker dijual seharga 40,5 US dollar? Ya, itu bisa dibandingkan dengan K-pop dan photocard, meskipun sebagian besar netizen akan melihat album dan mendengarkan CD beberapa kali. Banyak yang menginginkan photocard yang diinginkan dan akan menghabiskan banyak uang untuk menemukan bias mereka dan beberapa yang paling langka. Juga Pokemon selalu populer di seluruh dunia, dan sepertinya dunia sedang menyukai semua hal yang retro dan nostalgia. Sebagian besar netizen akan ingat menonton pertunjukan Pokemon dan mengumpulkan kartu selama masa kecil mereka, jadi melihat mereka lagi akan membawa kembali banyak nostalgia. Sepertinya para idola akhirnya memahami rasa sakit menjadi penggemar K-pop karena mereka menghabiskan waktu dan uang untuk mengumpulkan karakter Pokemon favorit mereka.
Mempertimbangkan betapa mengagumkannya tampilan produk, tidak mengherankan kalau popularitasnya meningkat dan mudah-mudahan itu mungkin mulai menyebar ke seluruh dunia. Yang ketiga, T.O.P Big Bang memberi petunjuk tentang comeback baru mereka mungkin menjadi yang terakhir untuk waktu yang sangat lama. Sekarang Big Bang akan membuat comeback mereka yang ditunggu-tunggu sebagai 4 anggota top berbicara tentang comeback dan mengisyaratkan status kemungkinan comeback di masa depan sebagai sebuah grup. Dia pertama kali memulai dengan mengatakan bahwa dia selalu bangga menjadi anggota Big Bang. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, dengan mereka memasuki tahun ke-16 mereka sebagai musisi, dia mulai bertanya-tanya apakah ini adalah akhir bagi mereka sebagai sebuah grup. Dengan bercanda mengomentari mereka menjadi terlalu tua untuk menjadi grup idola sekarang. Sejak awal aku selalu berbagi dengan penggemarku bahwa aku sangat bangga bahwa aku seorang top Big Bang. Tapi dalam beberapa tahun terakhir, aku mulai berpikir bahwa mungkin itu adalah akhir dan mungkin tidak akan lagi menjadi top Big Bang untuk sementara waktu. Big Bang adalah grup artis idola, tapi aku terlalu tua dan semua orang juga tahu itu, kata Top. Dia kemudian membahas hiatus panjang Big Bang selama 5 tahun, di mana para anggota fokus menyelesaikan wajib militer mereka, tapi juga penuh dengan skandal grup dan masalah pribadi juga. Dia mengatakan bahwa dalam 5 tahun terakhir berpisah, mereka masing-masing tumbuh dengan caranya sendiri, dan sekarang punya selera musik dan aktivitas yang terlalu berbeda satu sama lain. Kedepan, dia sekarang ingin membuat musik yang sesuai dengan seleranya. Jadi, prioritas musik Big Bang dan Top tidak sama lagi. Dan dia berharap untuk melepaskan diri dari identitas grupnya untuk fokus pada dirinya sendiri. Menjadi sangat jujur dengan para penggemar, aku benar-benar tidak ingin mengatakan ini adalah comeback Big Bang terakhirku. Tapi sejujurnya mungkin butuh waktu lama sampai aku kembali sebagai top Big Bang. Selama 5 tahun itu, selera dan aktivitas musik kami mungkin sangat berbeda, dan sekarang musik Big Bang dan musik top sangat berbeda. Aku berada pada tahap dalam hidup di mana aku ingin terbangun dengan tantangan, rangsangan, dan transisi baru yang segar, kata Top. Dia bagaimanapun mengatakan bahwa pasti ada kemungkinan untuk reuni di masa depan dan mengatakan bahwa dia mencintai anggota bandnya. Big Bang dijadwalkan untuk membuat comeback mereka pada musim semi tahun ini. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.